Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita kembali melalui siaran online pembahasan kitab Mu'amalatil Hukam fi Dha'il Kitabi was Sunnah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdussalam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana urgensi pembahasan tentang as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, terutama di zaman-zaman fitnah seperti sekarang, di mana banyak kaum muslimin yang tidak memahami dengan baik akidah yang satu ini. Ini urgen. Sangat penting sekali untuk seorang da'i menyampaikan tentang akidah yang satu ini di kala-kala fitnah, ya, agar untuk meredam fitnah tersebut, mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana seharusnya bersikap kepada penguasa kaum muslimin. Kita lanjutkan pada pertemuan kita yang lalu, kita belum menuntaskan muqaddimah yang ditulis oleh beliau sampai pada halaman yang ke-16. Beliau rahimahullah mengatakan, wala taghtarra biman yungkiru wujudaha ula. Kata beliau, jangan Anda tertipu, jangan engkau tertipu dengan adanya orang-orang yang mengingkari eksistensi kaum Khawarij, eksistensi orang-orang yang tadi melemahkan dakwah, yang mengatakan gak penting bahas tentang mendengar dan taat kepada penguasa, karena yang diuntungkan itu nanti penguasa. Maka sudahlah bahas yang lain, bahas tentang akhlak, bahas tentang adab. Ya, tidak perlu kita membahas tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Nah, ini ada sebagian orang-orang yang mengingkari kalau kaum-kaum model-model seperti ini tuh ada. Ada di antara mereka yang mengatakan inna maudhu'al bai'ati was-sam'i wa ta'ah lam yushakkik fihi ahad. Dengan nada yang lain, sebagian mereka mengatakan sesungguhnya pembahasan tentang masalah baiat kepada pemimpin, masalah mendengar dan taat kepada pemimpin, itu perkara yang tidak ada yang meragukannya sama sekali. Ngapain kalian terus-terusan bahas tentang hal itu? Gak ada orang-orang yang mau memberontak. Di zaman sekarang gak ada orang-orang yang mencela penguasa. Mereka itu cuma menasihati. Ya, mereka cuma meluruskan, mereka cuma minta keadilan. Maka pembahasan kalian tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa itu sudah clear, sudah dipahami oleh kaum muslimin. Nah, ini sebagaimana yang kita katakan kemarin, mirip dengan kalau kita dakwah salafiyah membahas tentang masalah tauhid, ada yang gembosi, mengatakan bahwa kalau kalian terus gencar membahas tentang masalah tauhid, maka berarti kalian menyamakan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Karena kaum muslimin itu orang yang sudah bertauhid, sudah clear, sudah tuntas. Gak perlu antum obok-obok lagi masalah tauhid. Antum ajarkan mereka masalah tauhid. Ya, ada yang mengatakan, bahkan seorang dokter mengatakan, sampai kapan Anda menunda pembahasan tentang sholat,
pembahasan tentang zakat, pembahasan tentang puasa, dan masalah-masalah fikih yang lain dengan alasan mengutamakan dakwah tauhid. Ini kebodohan seorang yang gelarnya Masya Allah doktor, namun perkara tauhid yang merupakan inti dakwah para nabi dan rasul dia ingkari. Ya, maka ini mirip dengan orang-orang seperti ini. Ngapain kalian belajar tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa? Karena ini perkara yang sudah disepakati, perkara yang tidak diingkari oleh salah seorang pun. Maka dijawab oleh beliau, fa innahu ahadu rajulain. Orang seperti ini itu ada dua kemungkinan. Ya, orang yang mengatakan demikian itu ada dua kemungkinan. Imma mustatirun alaihim yakhsha min tasnifihim bima hum alaihi. Yang pertama, kemungkinan orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang tadi memberontak kepada penguasa. Orang-orang yang mencaci maki penguasa. Namun dia khawatir kedoknya terbongkar. Dia khawatir kalau dia masuk dalam golongan tersebut, maka dia menutup-nutupi dengan mengatakan masalah membaiat kepada pemimpin ini masalah yang sudah final, sudah clear, tidak ada yang mengingkari. Ya, saya koar-koar di medsos mengkritik presiden itu bukan mencela, itu bukan mengkritik, tidak, tapi menasihati dengan kata-kata yang halus. Ini kemungkinan pertama. Ya, mereka termasuk orang ini termasuk golongannya. Atau kemungkinan yang kedua, au jahilun la yadri man nasu fihi, atau dia orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak tahu kondisi umat sekarang. Bahwasanya umat itu banyak yang jahil terhadap permasalahan mendengar dan taat kepada penguasa. Dia nggak paham dengan kondisi kaum muslimin, realita kaum muslimin yang ada dewasa ini. Sehingga muncul statement dari orang tersebut ya mengatakan bahwa pembahasan tentang masalah mendengar dan taat kepada penguasa ini tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang meragukannya. Semua muslimin sudah paham. Nah, maka kata beliau falyattaqillah. Ya falyattaqillaha ta'ala haula'il murjifun wal yantahu an saddin nasi an sabilillahi ta'ala khatmatan li ahzabihim au tarwijan li madzahibihim al-fasidah bimithli hadhihi syubahil wahiyah aw ittiba'an li ahwa'ihim bi ghairi hudan minallah. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang menyebarkan syubhat, yang menggembosi akidah, yang ingin memadamkan akidah as-salaf, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hentikan perbuatan kalian yang ingin menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingin menghalangi manusia untuk mengenal akidah yang satu ini, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, hentikan perbuatan kalian. Karena sesungguhnya kalian berbuat seperti itu, kata beliau, hanya untuk mendukung kelompok kalian sendiri. Ya, kalian memadamkan akidah yang satu ini untuk supaya menggolkan agenda-agenda kelompok kalian, atau untuk mensupport pemikiran kalian, menyebarkan pemikiran kalian yang rusak, ya, dengan syubhat-syubhat yang rapuh seperti ini. Atau kalian melakukan demikian itu mengikuti hawa nafsu kalian, mengekor kepada hawa nafsu kalian tanpa mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala man arada li nafsihi an-najata wal falah ay yata'ammala fi nususis syar'il waridati fi hadzal bab. Maka barang siapa yang ingin mengetahui akidah yang satu ini. Oke, mungkin Anda nggak setuju dengan pembahasan tentang mendengar dan taat kepada penguasa kalau kita ambilkan dari kitab ini. Karena mungkin kitabnya ya yang ngarang ulama Wahabi katanya. Oh iya, itu kan yang ngarang kitab ulama kalian sendiri. Ya, coba kalau ulama-ulama yang lain ada omongan-omongan seperti itu. Maka kata beliau, kalau Anda ingin selamat dari pemikiran yang sesat menuju pemikiran yang benar, akidah yang benar, maka hendaklah Anda merenungkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran ataupun dari sunnah tentang permasalahan ini. Buka tafsir-tafsir para ulama tentang makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Buka kitab-kitab hadis. Dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Ahkam. Di
di mana di dalam Kitabul Ahkam Imam Al-Bukhari rahimahullah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa yang muslim meskipun penguasa tersebut fasik, meskipun penguasa tersebut zalim. Anda buka kitab Sahih Bukhari, Anda buka kitab Sahih Muslim, ada Kitabul Imarah di dalamnya, berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, barron kana au fajiron. Entah penguasa itu penguasa yang adil atau penguasa yang zalim. Apakah Imam Bukhari dituduh Wahabi juga? Imam Muslim juga dituduh sebagai Salafi juga, dituduh menjilat kepada penguasa. Maka renungkan hadis-hadis itu, kalaupun Anda tidak mau memahami akidah itu dari kitab-kitab ini. Ya, pahami langsung dengan dalil-dalil. Masalah mendengar dan taat kepada pemimpin itu dalilnya seabrek. Bukan 1-2, tapi dalilnya seabrek. Ya, maka silahkan, kata beliau, Anda rujuk sendiri ke dalam pedoman kita sebagai umat Islam, yaitu Alkitab was Sunnah. Faya'mala biha wa yud'ina laha. Kalau sudah antum simak, Anda simak dalil-dalilnya di dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka amalkan hadis itu. Bukankah ketika seorang muslim mendengar sabda Nabi SAW, dia diperintahkan untuk mengamalkan hadis tersebut, meyakini kebenaran hadis tersebut? Bukankah lisan kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada yang patut untuk saya ikuti kecuali Muhammad sang utusan Allah? Maka konsekuensinya kalau Anda tahu hadis-hadis tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, harusnya Anda amalkan. Kalau memang Anda benar-benar jujur mengikuti Nabi SAW. Ya, wala yaj'al lil hawa alaihi sultana. Dan hati-hati, kalau sudah Anda membaca hadis-hadis tersebut, jangan mendahulukan hawa nafsu. Jangan mendahulukan emosi di atas dalil-dalil yang sudah Anda baca tadi. Jangan jadikan hawa nafsu sebagai seakan-akan dia ini pemimpin yang memerintahkan Anda. Jangan. Ya, pahami ini dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih. Hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan mendengar dan taat kepada penguasa. Fa innal abda la yablughu haqiqatal iman hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'a bihi syara'ul mutahhar. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba yang sejati, seorang Abdullah yang sejati, hamba Allah yang sejati, dia itu tidak akan mungkin bisa mencapai hakikat iman kecuali apabila hawa nafsunya itu tunduk kepada dalil-dalil syar'i. Tapi kalau kebalikan, dalil-dalil syar'i yang dipaksa untuk diseret untuk mengikuti hawa nafsunya, maka dia belum mencapai hakikat keimanan yang sempurna. Nah, kata beliau, wa aktsaru fasadin nasi fi hadzal babi innama huwa min jarra'i ittiba'il hawa. Dan tidak diragukan lagi, ma'asyiral muslimin, kebanyakan kerusakan-kerusakan yang timbul pada manusia di zaman sekarang terutama pada pembahasan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan ulil amri, berkaitan dengan sikap terhadap pemimpin, itu kebanyakan penyebabnya adalah karena mereka terlalu mengikuti hawa nafsu mereka. Seperti ucapan sebagian orang, kalau kita menasehati pemimpin dengan 4 mata, kan petunjuknya Nabi gitu. Man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyah. Apabila kau ingin menasehati pemimpin dengan nasihat yang baik, jangan ditampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah kau gandeng tangan pemimpin itu. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak, kalau nasihatmu diterima maka selesai. Wa illa kana qad addalladhi alaihi lahu, tapi kalau tidak diterima maka kau sudah menuntaskan tugasmu, yaitu hanya sekedar menasihati. Baik, ini hadis Nabi. Ini arahan Nabi SAW. Dibantah dengan hawa nafsu. Waduh, kalau caranya seperti itu, kapan pemimpin bisa adil? Kapan pemimpin mau menerima nasihat? Sedangkan kita saja gak mungkin bisa menasihati secara 4 mata. Ini lebih didahulukan hawa nafsu. Dan kata beliau, wa taqdimil aqli 'alan naql. Yang lebih parah lagi, mendahulukan akal daripada dalil.
Jelas-jelas dalil mengatakan kalau menasihati pemimpin harus 4 mata. Tapi akal mengatakan, oh nggak mungkin. Kalau 4 mata, nasihat kita nggak diterima. Iya, kalau 4 mata dianggap angin yang begitu saja sama pemimpinnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi kita rakyat biasa. Iya, kalau kita pun bisa mendatangi pemimpin, kita nasihati pemimpin, mungkin sama pemimpinnya cuman engganggi saja. Oh iya, nasihat kita nggak akan didengar. Tapi coba kalau kita menasihati pemimpin dengan rame-rame, dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran, kita kerahkan massa, kemudian kita ancam pemimpin itu dengan ancaman-ancaman yang keras, ini baru bisa menyadarkan pemimpin. Ini baru bisa menghentikan kemungkaran pemimpin, katanya. Dari mana kau dapatkan seperti itu? Akal. Islam tidak dibangun di atas akal. Namun Islam dibangun di atas dalil-dalil syar'i. Kita yakini apa yang disampaikan Nabi SAW itu solusi yang terbaik. Selain solusinya Nabi, seperti solusinya mereka, yaitu turun ke jalan melakukan demonstrasi, ini solusi bukan dari Nabi dan itu tidak lebih baik daripada solusinya Nabi SAW. Ya, maka berapa banyak orang-orang yang melakukan demonstrasi, menasehati pemimpin di depan umum dengan mengerahkan massa yang banyak. Apakah nasihatnya didengar sama pemimpin? Apakah ada perubahan yang dihasilkan? Atau justru semakin terbuka pintu-pintu fitnah? Semakin menganga pintu-pintu fitnah yang bisa menyebabkan tertumpahnya darah, hilangnya keamanan di suatu negeri. Ini akibatnya kalau nggak mengikuti tuntunan Nabi dalam menasihati pemimpin. Dan ini kaidah yang umum. Setiap arahan Nabi yang dilanggar dan mengambil petunjuk lain selain arahan Nabi SAW, maka pasti yang didapatkan adalah kerusakan, bukan perbaikan. Ini sudah menjadi sunnatullah. Allah Azza wa Jalla mengancam dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah, hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah nabinya. Yaitu Nabi sudah nyuruh menasihati pemimpin 4 mata, tapi diselisihi sama dia. Dia menasihati secara rame-rame di depan umum, ya dicela di depan umum. Ini menyelisih Nabi. Maka hati-hati, waspada, kata Allah, antusibahum fitnah. Kalau dia ditimpa musibah oleh Allah di dunia, ya, au yusibahum adzabun alim, atau di akhirat dia akan diberikan siksa yang pedih. Nah, maka kata beliau di akhir mukaddimahnya, beliau mengatakan, fa baina yadayka ayyuhat talibu lil haqqi nususun syar'iyyatun wa naqulun salafiyatun. Maka yang ada di hadapan Anda ini, wahai penuntut ilmu, pencari kebenaran, ya ini maksudnya kitab ini adalah nas-nas syar'i, dalil-dalil yang syar'i, dan ucapan-ucapan para pendahulu kita yang soleh, yaitu para salafus soleh. Fa'ar'ilaha sam'aka wa am'in fiha basaraka. Maka persiapkan telingamu. Orang kalau sudah mendengar Allah berfirman, Nabi bersabda, ya Imam Fulan mengatakan, itu dipersiapkan telinganya. Dan dipersiapkan matanya. Ya, dipersiapkan hatinya untuk siap menerima firman Allah, sabda Nabi, dan apa petuah-petuah yang dipahami oleh para pendahulu kita yang soleh, para salaf, para sahabat tabi'in, dan generasi setelahnya. Ja'alallahu taufiqa halifak wa tasdida rafiqak wa jannabani wa iyyaka mudillatil ahwa'i wal fitan. Semoga Allah memberikan taufik dan Allah semoga menguatkan langkahmu, dan semoga Allah menjauhkan aku dan dirimu dari segala kesesatan-kesesatan, ya kesesatan hawa nafsu dan fitnah-fitnah yang ada. Ya, beliau menutup mukadimahnya dengan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita aminkan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari fitnah. Dan kita langsung masuk ke pembahasan inti bab yang pertama. Di halaman 19, muallif rahimahullah mengatakan, al-faslul awal, pasal yang pertama, fi qawaida tata'allaqu bil imamah. Pasal yang pertama berkaitan dengan kaidah-kaidah
Ya, berkaitan dengan kaidah-kaidah tentang imamah, tentang kepemimpinan. Beliau menyebutkan ada beberapa kaidah-kaidah di sini. Saya buka di daftar isi. Ya, ada kaidah yang pertama, wujubu aqdil bai'ah, wajibnya mengikat bai'at kepada pemimpin. Kaidah yang kedua, man ghalaba fatawalla wastatabba lahu fahuwa imam. Barang siapa yang berhasil meraih kekuasaan dan dia berkuasa, maka dialah imam yang wajib didengar dan ditaati. Ini ada 6 kaidah ya. Ya, insya Allah kita lewati semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa membahas kitab ini sampai tuntas dan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari kitab ini. Kita langsung masuk ke faedah yang pertama, kaidah yang pertama, wujubu aqdil bai'ah. Ya, beliau mengatakan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, wujubu aqdil bai'ati lil imamil qa'imil mustaqirril muslim. Wajibnya mengikat bai'at kepada seorang imam yang telah ditetapkan. Ya, seorang imam yang telah dipilih dan telah ditetapkan, dan dia adalah seorang muslim. Wa taghlidu ala man laisa fi unuqihi bai'ah, dan ancaman kepada orang-orang yang tidak memiliki bai'at di pundaknya, di lehernya. Wa tarhibu min naqdiha, dan juga ada ancaman bagi orang-orang yang membatalkan bai'atnya. Nah, mu'allif mengatakan, qala al-Imamul Hasan ibnu Ali al-Barbahari rahimahullahu ta'ala fi kitabis sunnati lahu. Berkata al-Imam Al-Hasan bin Ali, atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Barbahari rahimahullah, dalam kitabnya As-Sunnah, maksudnya adalah Syarhus Sunnah. Ya, beliau adalah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Imam Al-Barbahari rahimahullah yang namanya Al-Hasan ibnu Ali. Beliau mengatakan, Imam Al-Barbahari mengatakan, man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minina la yahillu li ahadin ay yabita laylatan wa la yara an laysa alaihi imamun barran kana aw fajira. Hakadha qala Ahmad ibnu Hanbal. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, barang siapa yang telah menduduki kekhalifahan, yang telah mencapai posisi khalifah, bi ijma'in nas, dengan kesepakatan manusia dan dengan keridhaan mereka, maka dialah yang disebut sebagai amirul mukminin. Maka tidak halal bagi seorang pun, dia bermalam di malam tersebut dalam keadaan dia tidak memiliki imam. Ya, tidak boleh seorang tidur di malam hari padahal sudah ada pemimpin di situ. Ya, dia tidak boleh bermalam dalam keadaan dia tidak menganggap imam tersebut sebagai pemimpinnya. Entah itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk. Seperti itulah, kata beliau, yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini kalau Anda lihat dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Ushulus Sunnah, ini pembahasan seperti ini tidak asing bagi para ulama-ulama salaf, bahwa siapapun yang meraih kepemimpinan dan para kaum muslimin sepakat dengan kepemimpinannya, ridho dengan kepemimpinannya, maka tidak boleh salah seorang di antara kaum muslimin tidak menganggap orang itu sebagai pemimpin padahal sudah sah pemimpinnya itu. Nah, ini akan berlaku ancaman-ancaman yang serius terhadap orang-orang yang tidak menganggap pemimpin yang sudah dibaiat sebagai pemimpinnya. Wa qad dalla ala dzalika ma akhrajahu al-Imam Muslimun fi sahihi. Dan dalil yang menunjukkan hal itu adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sebagaimana tadi kita katakan, Imam Muslim punya kitab dalam Sahih Muslim judulnya Kitabul Imarah. Nah, di situ ada sebuah riwayat, anna Abdullah ibn Umar jaa ila Abdullah ibni Muti'. Dikisahkan oleh Imam Muslim bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
ya putra Al-Khalifatur Rasyid Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendatangi seorang yang bernama Abdullah ibn Muti'. Ya, Abdullah bin Muti' ibnu Umar datang kepada Abdullah bin Muti'. Hina kana min amril harrah ma kana zamana Yazid ibni Muawiyah. Nah, ini ketika terjadi fitnah harrah, al-harrah, yaitu sebagian kaum muslimin itu memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Ya, tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Ya, di zaman tersebut. Faqala Abdullah ibnu Muti'. Maka ketika Ibnu Umar datang ke situ, Abdullah bin Muti' mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, itrahu li Abi Abdurrahmani wisadatan. Kalian bentangkan permadani. Kalian bentangkan karpet untuk menyambut kedatangan Abu Abdurrahman, yaitu maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka lihat jawaban Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada Abdullah bin Muti', ya, yang dia ini mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pemimpin. Padahal sudah ada pemimpin yang sah ketika itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Namun orang-orang membaiat, sebagian kaum muslimin membaiat Abdullah bin Muti'. Perhatikan kata Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, inni lam atika li ajlis. Wahai Abdullah bin Muti', aku tidak datang ke tempat ini untuk duduk-duduk bersamamu, untuk bermajlis bersamamu. Ataituka li uhadditsaka haditsan. Aku datang ke sini untuk membawakan kepada engkau sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu. Barang siapa yang melepaskan tangan baiat untuk taat kepada pemimpinnya, ya seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Muti' dan pengikut-pengikutnya. Dia melepaskan tangan baiat kepada Yazid bin Muawiyah yang ketika itu sah menjadi seorang pemimpin, tidak lagi dianggap sebagai pemimpin. Maka diperingatkan sama Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi yang juga sekaligus putranya Umar ibn Khattab. Yang dia mendengar Nabi mengatakan, barang siapa yang melepaskan tangan baiat ketaatan dari pemimpinnya, maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tidak memiliki hujah sama sekali. Nggak bisa ngeles dia. Ya, nggak bisa ngeles dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Tidak ada alasan yang bisa dia kemukakan ketika nanti disidang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man mata, ini masih hadis Nabi, wa man mata laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada baiat kepada pemimpin yang syah, maka dia mati dalam keadaan matinya itu mati bangkai jahiliyah. Nauzubillah. Ya, ini ancaman yang serius. Disebutkan oleh beliau, Abdullah ibnu Muti' huwa ibnul Aswad ibni Harithah al-Qurashi al-Adawi al-Madani. Abdullah bin Muti' ini namanya adalah ibnul Aswad ibn Harithah. Dia dari bangsa Quraisy, ya, al-Adawi, dan dia tinggal di Madinah, al-Madani. Berkata Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat, lahu suhbatun, ya, dia menjadi sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Muti' ini termasuk salah seorang yang bertemu dengan Nabi SAW juga dalam keadaan beriman. Namun yang namanya manusia itu tetap ada kesalahan, ada kekhilafan. Makanya para sahabat-sahabat yang menasehati ketergelinciran sebagian orang yang terjadi di masa-masa fitnah. Sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib ya juga tidak mau membaiat kepada Yazid bin Muawiyah dan memilih untuk berangkat menuju Kufah, ya, berangkat menuju Irak. Karena di situ sudah ada pendukung-pendukungnya yang membaiat dia. Sampai terjadi kisah pembunuhan di Karbala. Nah, sebelum Husain bin Ali berangkat dari Mekah menuju ke Irak, itu dinasihati oleh Abdullah bin Abbas,
ya ditarik oleh Abdullah bin Abbas untuk tidak pergi. Nah, ini cintanya para sahabat kepada sahabat yang lain, menasehati ketergelinciran sebagian para sahabat. Ini nggak ada masalah. Sesama muslim itu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Maka jangan dianggap nasihat-nasihat yang berharga, tahdzir yang berharga ya dari para ulama itu sebagai sebuah caci makian, sebagai sebuah hal yang menyakitkan. Enggak. Yakin itu sebagai sebuah nasihat. Yang memang terkadang nasihat itu harus disampaikan dengan ucapan-ucapan yang keras karena penyimpangannya sudah terlalu parah. Ada nasihat-nasihat yang nggak perlu dengan ucapan yang tegas, hanya dengan ucapan yang lemah lembut. Nah, ini insya Allah bisa diterima. Tapi kalau sudah kesesatannya terlampau parah, bahkan sudah hampir terjerumus ke dalam kekufuran yang luar biasa, ini peringatannya harus dengan keras, dengan nada yang tegas. Ya, untuk supaya memberikan dampak bagi orang yang ditahdzir, bagi orang yang diperingatkan. Kata Ibnu Hibban, Abdullah bin Muti' ini punya sahabat, pernah bersahabat dengan Nabi SAW. Wulida fi hayati Rasulillah SAW. Dia lahir di zamannya Nabi SAW. Wa mata fi fitnati ibni Zubair. Dan wafat ketika terjadi fitnah ya Abdullah ibnu Zubair. Wa qala al-Hafidh fit Taqrib. Berkata al-Hafidh dalam kitabnya, lahu ru'yatun wa kana ra'sa Quraisyin yaumal harra. Ya, dia memiliki dia bermimpi. Ya, dia sering bermimpi dengan wallahu a'lam, mungkin mimpi bertemu Nabi SAW, dan dia ini termasuk kepalanya orang Quraisy ketika terjadi fitnah di Harrah itu. Yang tadi kita kisahkan pemberontakan sebagian kaum muslimin terhadap Yazid bin Muawiyah. Wa ammarahu ibnu Zubair alal Kufah. Ketika Abdullah bin Zubair, anaknya Az-Zubair ibnul Awam, itu menjabat sebagai pemimpin di Mekah, dia menugaskan Abdullah bin Muti' sebagai gubernur di Kufah. Tsumma qutila ma'ahu sanata 73. Singkatnya, beliau terbunuh terbunuh bersama beliau sekitar 73 atau tahun 73 afwan. Ya, dia terbunuh sekitar tahun 73 Hijriah. Kemudian qala Az-Zahabi rahimahullah fil Ibar fi hawadithi sanati 63. Berkata Az-Zahabi tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 63, kanat waqa'atul Harrah. Terjadi peristiwa Al-Harrah. Wa dzalika anna ahlal Madinati kharaju ala Yazid liqillati dini. Ya, peristiwa fitnah Harrah ini adalah penduduk Madinah itu memberontak kepada Yazid bin Muawiyah karena dianggap Yazid bin Muawiyah ini kurang agamanya. Ya, dituduh kurang menjalankan agama. Fajahaza li harbihim jaishan alaihim Muslim bin Uqbah. Maka penduduk Madinah mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah. Ini sekilas tentang sejarah fitnah Al-Harrah. Wa kana sababu khal'i ahli al-Madinati lahu anna Yazida asrafa fil ma'asi. Dan di antara sebab kenapa penduduk Madinah, kebanyakan di antara mereka keluar dari kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, disebabkan mereka menganggap Yazid bin Muawiyah ini terlalu berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Ini menurut pandangan orang-orang Madinah. Wa qala al-Hafidh Ibnu Katsir fil Bidayati wan Nihayah. Ibnu Katsir berkata dalam Al-Bidayah wan Nihayah, walamma kharaja ahlul Madinati an ta'ati. Ketika penduduk Madinah memberontak keluar dari ketaatan kepada Yazid bin Muawiyah, wa wallau alaihim ibna Muti', dan mereka mengangkat Abdullah bin Muti' sebagai pemimpinnya, wa ibna Handalah, dan ibnu Handalah, lam yadhkuru anhu wa hum asyaddun nasi adawatan lahu. Ternyata penduduk Madinah ya itu tidak menyebut-nyebut tentang Yazid bin Muawiyah, ya keburukan-keburukan Yazid bin Muawiyah. Tidak semua dijelek-jelekkan atau bahkan seperti orang sekarang naudzubillah dikafirkan, ya, atau dianggap Fir'aun lebih baik dari presiden sekarang,
atau mungkin dianggap PKI, dianggap sebagai komunis dan lain sebagainya. Enggak. Padahal orang-orang Madinah ini benci kepada Yazid bin Muawiyah. Namun tidak disebutkan mereka terlalu berlebihan dalam mencaci maki dan mencela Yazid bin Muawiyah. Hanya saja madzakaruhu anhu min syurbil khamr. Disebutkan sebagian ketergelinciran Yazid bin Muawiyah, seperti dia ini dituduh suka minum khamr, wa ityanihi ba'dal qadhurat, dan dia suka mendatangi tempat-tempat yang kotor. Ya bal qad kana fasiqan, bahkan dia ini tergolong orang yang fasik. Kemudian kata Ibnu Katsir, wal fasik, andai kata benar tuduhan mereka kalau Yazid bin Muawiyah ini adalah orang yang fasik, kalau benar tuduhannya, wal fasik la yajuzu khal'uhu, orang yang fasik itu tidak boleh dilengserkan. Ya, pemimpin yang fasik itu tidak boleh dilengserkan, karena fasik itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kalau memang benar dia minum khamr, dia suka bermaksiat kepada Allah, ya, maka pemimpin yang seperti ini itu tetap tidak sah untuk dilengserkan. Yang dilengserkan adalah pemimpin yang kafir dengan kekafiran yang nyata. Kata Nabi SAW, illa antarau kufron bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang clear, yang nyata, dan kalian memiliki bukti itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru boleh dilengserkan, tentu dengan ketentuan dan syarat yang sudah kita sebut pada pembahasan kitab Al-Ihkam di pertemuan-pertemuan sebelum ini. Ya, diantaranya pemimpin itu harus melakukan atau sudah fix kekafirannya. Kemudian yang kedua adalah kaum muslimin itu punya kekuatan untuk melengserkannya. Yang ketiga, harus dipastikan bahwa ketika proses pelengseran itu tidak terjadi kemudorotan yang lebih besar, tidak terjadi tertumpahnya darah, tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Ini syarat-syarat kalau pemimpin tersebut jelas-jelas kafir, boleh untuk dilengserkan dengan syarat-syarat tersebut. Tapi kalau pemimpin itu fasik, ya pemimpin itu berbuat maksiat, maka dia bukan kategori kafir. Nggak sah untuk dilengserkan dia. Kata Imam Ibnu Katsir, orang yang fasik tidak boleh dilengserkan. Li ajli ma yaturu bisababi dzalika minal fitnah wa wuqu'il haraji kama waqa'a zamanal harrah. Karena kalau orang fasik itu boleh untuk dilengserkan, maka yang terjadi adalah fitnah. Yang terjadi adalah ya gelombang kekacauan. Yang terjadi pertumpahan darah. Ya hilangnya rasa aman. Seorang tidak bisa dengan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang fasik, hanya sekedar fasik, itu dilengserkan dari jabatannya, tidak lagi dianggap sebagai pemimpinnya. Seperti yang terjadi pada peristiwa Al-Harrah. Waqad kana Abdullah ibni Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma wa jama'atu ahli baitin nubuwati mimman lam yanqudil ahda. Dan diriwayatkan Abdullah bin Umar dan beberapa orang dari ahlul baitnya Nabi SAW yang tidak memutuskan baiatnya kepada pemimpin ketika itu, Yazid bin Muawiyah, wala baya'a ahadan ba'da bai'atihi li Yazid. Dan Abdullah bin Umar dan beberapa kaum dari ahlul bait Nabi tidak membaiat siapapun setelah baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad, haddatsana Ismail ibn Ulayyah, haddatsani Sakhr ibn Huwairiyah an Nafi' qala lamma khala an-nasu Yazid ibn Muawiyah jama'a ibnu Umar banihi wa ahlahu thumma tashahhada. Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar atau orang-orang manusia ketika zaman tersebut, tatkala mereka melengserkan Yazid bin Muawiyah, tidak lagi menganggap Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpinnya, ketika itu Abdullah bin Umar mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, amma ba'du. Ya, perhatikan ucapan Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, amma ba'du, fa innana bayana hadzal rajula ala bai'illahi wa rasulih. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya kami, yaitu Abdullah bin Umar dan keluarganya, istri dan anak-anaknya, kami sesungguhnya membaiat orang ini. Yaitu siapa? Yazid bin Muawiyah.
di atas baiat kepada Allah dan Rasulnya, yakni atas dasar taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadza ghadratu fulan. Aku pernah mendengar Nabi mengatakan, sesungguhnya pengkhianat itu adalah orang yang sudah baiat kepada imam, kemudian dibatalkan baiatnya. Ya, orang yang sudah mengakui kepemimpinan imam tersebut, tanpa alasan apapun, tahu-tahu dicabut. Ana sudah nggak lagi mentaati dia. Ana sudah nggak lagi menganggap dia sebagai pemimpin. Ini namanya pengkhianat. Ya, dan berapa banyak orang-orang seperti ini di zaman sekarang. Awalnya ketika presiden terpilih, ya dia semangat untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Dia anggap itu sebagai pemimpinnya. Namun ketika presiden mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai dengan keinginannya, dia melepaskan baiatnya. Ana sudah nggak lagi taat kepada dia. Ana sudah tidak lagi menganggap dia sebagai pemimpin. Ini pengkhianat. Ya, kata Abdullah bin Umar, ini pengkhianat. Apa ancaman bagi para pengkhianat? Sesungguhnya para pengkhianat akan ditancapkan bendera pada hari kiamat baginya. Dikatakan bendera tersebut, ini adalah pengkhianat fulan. Ya, fulan ini adalah jadi bisa dilihat sama orang-orang. Di hari kiamat itu akan ada identitas berupa bendera, ini pengkhianat fulan. Ya, ini bentuk kehinaan kepada orang-orang yang tadi memiliki akidah khawarij, ya, gemar mencabut baiatnya kepada pemimpin yang sah. Ya, kalau pemimpin itu melakukan kekufuran, nyata kekufurannya, boleh Anda mencabut baiat Anda. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan, illa antarau kufran bawah. Tapi saya tanya kepada Anda, yang Anda tidak lagi menganggap Presiden Indonesia sebagai pemimpinnya. Saya tanya kepada Anda, apa alasan Anda tidak lagi menganggap dia sebagai pemimpin? Kalau Anda mengatakan karena kebijakan-kebijakannya tidak pro kepada kaum muslimin, maka saya tanya, apakah itu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, karena dia ini karena dia ini antek-anteknya asing. Ya, karena dia ini suka membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Maka saya tanya, apakah itu bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun Anda mengatakan itu bentuk kezaliman, bentuk kemaksiatan, ya, tapi apakah dengan itu Anda memberontak kepada dia? Tidak lagi menganggap dia sebagai pemimpin? Ini saya tantang kepada orang-orang yang tidak lagi menganggap presiden yang ada sebagai pemimpin. Entah dengan anggapan presiden sudah kafir, karena ya tadi tidak pro kepada umat Islam, atau mengatakan presiden ini menzalimi rakyatnya dengan kebijakan-kebijakannya. Ya, saya tanya, apa alasan Anda mencabut baiat Anda kepada presiden yang ada sekarang, yang itu merupakan pemimpin yang sah, seorang muslim? Ya, beliau adalah seorang muslim, pemimpin yang sah. Nah, dan kita lanjutkan satu paragraf lagi. Wa inna min a'dhamil ghadri illa ayyakunal isyraka billah ayyubai'a rajulun rajulan ala bai'illahi wa bai'i rasuli. Dan sesungguhnya di antara pengkhianatan yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seseorang membaiat orang lain di atas baiat kepada Allah dan Rasulnya, yakni dia sudah membaiat seseorang sebagai pemimpin, kemudian dibatalkan sama dia dan dia membaiat orang lain. Ini pengkhianatan terbesar, kata beliau. Ya, tsumma yanquthu bai'atahu fala yakhla'anna ahadun minkum yazid. Ya, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang melengsarkan Yazid. Wala yusrifanna ahadun minkum fi hadzal amr fayakuna al-faisal baini wa bainahu. Ini masih kata Abdullah bin Umar, ya. Ya, ini kata Abdullah bin Umar. Maka jangan ada salah seorang di antara kalian, beliau berbicara kepada keluarganya, jangan ada salah seorang di antara kalian yang melepaskan baiatnya kepada Yazid. Ya, jangan ada salah seorang di antara kalian yang melepaskan baiatnya kepada Yazid. Ini ditekankan oleh Umar. Dan kalau ada di antara kalian yang
melakukan seperti itu, maka aku yang akan menjadi pemutus perkara, akan menjadi hakim penentu antara aku dengan dia. Baik, ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Qultu, masih lanjut lagi kata penulis, huwa fi kitabil fitan min sahihil Bukhari bil qissati nafsiha. Ya, ini ada di dalam kitabul fitan di Sahih Al-Bukhari dengan kisah yang serupa. Wa fi hadzal hadithi wujubu ta'atil imam alladhi in aqadat lahul bai'ah. Dari kisah tadi yang kita sebutkan Abdullah bin Umar, yang tadi pertama dengan Abdullah bin Muti', kemudian ucapan Abdullah bin Umar kepada keluarganya tadi, ini semua kata beliau menunjukkan wajibnya taat kepada pemimpin yang telah sah di bai'at. Wal man'u minal khuruji alaihi walau jara fi hukmih. Dan hadis ini juga kandungannya berisi tentang larangan untuk memberontak kepada pemimpin, keluar dari ketaatan kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu sewenang-wenang dalam hukumnya. Perhatikan di sini jamaah, meskipun pemimpin itu sewenang-wenang dalam hukumnya. Wa annahu la yankhali'u bil fisqi, karena melengsarkan pemimpin itu nggak boleh dengan alasan dia cuman fasik. Nggak boleh. Melengsarkan pemimpin itu alasannya cuma satu, karena dia kafir dengan kekafiran yang jelas. Bukan kekafiran yang masih blur, masih abu-abu, tidak. Tapi Nabi mengatakan, illa antaro kufron bawahan. Kau melihat kekafiran yang nyata, yang clear, bukan sekedar asumsi, bukan sekedar dugaan. Nah, kalau alasan seperti itu, boleh kita sebagai kaum muslimin, bahkan wajib sebagai kaum muslimin untuk tidak lagi menganggapnya sebagai pemimpin. Ya, tidak lagi menganggapnya sebagai pemimpin yang didengar dan ditaati. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira ini bisa kita sampaikan. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Ada pertanyaan yang masuk? Pertanyaan pertama, Ustadz, sikap Ahlussunnah menghadapi fitnah seperti saat ini. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu senantiasa tidak gegabah dalam menghukumi suatu perkara. Ketika terjadi fitnah, maka dikembalikan kepada para ulama, dikembalikan kepada pemimpin. Hati-hati di zaman-zaman fitnah yang nyawa seorang muslim itu tidak lagi dihargai, yang kehormatan seorang muslim tidak lagi dihargai. Zaman-zaman fitnah seperti ini, itu seorang muslim harusnya lebih banyak dia itu tawakuf, alias lebih bijak dalam berbicara, lebih bijak dalam berkomentar. Ya, jangan sampai memanas-manasi suasana, memperkeruh suasana, ya semakin membuat porak-poranda keamanan suatu negeri. Maka kembalikan perkara itu kepada para ulama dan kembalikan perkara itu kepada penguasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah, apabila datang kepada mereka berita tentang rasa aman, berita tentang sesuatu yang membuat seorang itu aman, atau berita tentang kekacauan, berita tentang fitnah, adha'u bih, ya orang-orang itu mesti menyebarkan berita tersebut, rame-rame mengomentari, menganalisa dengan akal ceteknya. Seandainya, kata Nabi, kata Allah, dikembalikan perkara itu kepada Rasul ketika Rasul masih hidup, atau dikembalikan kepada ulil amri yang punya wewenang, kembalikan kepada para ulama yang punya wewenang dalam masalah hukum agama, dan kembalikan kepada penguasa yang punya wewenang dalam masalah dalam masalah hukum-hukum negara. Ya, kembalikan kepada mereka. La alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Maka sungguh manusia akan bisa menghukumi perkara tersebut dengan baik. Ya, maka sikap fitnah atau di zaman fitnah, sikap seorang muslim itu tawakuf terlebih dahulu sampai perkaranya jelas. Kalau masih ngeblur, ya ini lebih baik tawakuf alias diam, tidak berkomentar. 6. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tahdzir, apabila ada kawan kami yang turut mencela pemimpin di medsos,
apakah boleh juga kita mentahdirnya sesuai hujjah atau dalil yang sesuai sunnah? Dan bolehkah kita mentahdirnya lewat media sosial juga? Ini dilihat. Kalau misalnya ada kawan kita yang mencela pemimpin di depan umum seperti di media sosial, dia bikin status, ya, maka Anda boleh langsung memperingatkan. Tahdzir ini memperingatkan. Bawakan hadis Nabi, bawakan sabda Nabi SAW, ya. Kalau memang di situ sekedar mencela saja, tidak ada syubhat yang dikeluarkan sama dia, maka Anda nasihati secara empat mata dulu. Ya, Anda nasihatkan bahwa perbuatanmu ini adalah perbuatannya khawarij, mencela pemimpin di media sosial. Bawakan dalil-dalilnya. Kalau dia masih nggak nerima, bawakan secara logika. Katakan kepada dia, coba Anda pikir dengan akal yang baik. Anda diberi akal. Ya, dulu waktu Allah menciptakan Anda, Allah nggak lupa ngasih akal kepada Anda. Coba Anda pikir, ketika Anda mencela pemimpin, mengkritik pemimpin di medsos, apakah pemimpin ngelihat status Anda? Apakah pemimpin membaca kritikan-kritikan Anda di medsos? Lantas apa gunanya Anda mengkritik pemimpin di medsos? Kalau bukan untuk membuat kegaduhan, kalau bukan untuk membuat kekacauan, ya, menanamkan kebencian rakyat kepada pemimpinnya. Nah, ini ajak dia berpikir secara logis. Tapi kalau ternyata dia masih tetap ngotot dengan pendapatnya, nah ini boleh untuk ditahdzir secara terang-terangan. Apalagi kalau sudah membawakan ayat, membawakan dalil untuk menjadi tameng kesesatannya. Nah, ini tahdzir dengan ilmu. Kalau Anda memiliki ilmu. Tapi kalau Anda tidak memiliki ilmu, Anda boleh bawakan ucapan para ulama yang mentahdzir hal yang serupa. Atau kalaupun Anda masih tetap nggak bisa, maka lebih baik jauhi orang-orang seperti ini. Daripada Anda terkena syubhatnya, lebih baik Anda menghindar dari orang-orang semacam ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wallahu a'lam. Ustadz, beberapa hari kemarin telah berlangsung pesta demokrasi pemilu. Apakah boleh jika kita menghadiri TPS namun kita tidak mencoblos, hanya formalitas datang saja? Kalau Anda sudah meyakini bahwa pemilu ini adalah kemungkaran, maka saya balik bertanya kepada Anda yang bertanya ini, bagaimana jadinya kalau misalnya ada pesta hajatan tetangga, ada kawinan misalnya, ternyata dia mengundang penyanyi dengan pakaian seronok, ya, penyanyi-penyanyi yang erotis misalnya, ya, ada panggungnya, ada live musiknya, Anda diundang di situ, cuman Anda nggak ikut menikmati musik, Anda cuman hadir sebagai formalitas saja. Kalau Anda yakin bahwa perbuatan nyanyi-nyanyi kayak gitu, menontonkan aurat, mempertontonkan aurat seperti itu adalah perbuatan yang mungkar, maka Anda hadir saja nggak sudi. Ya, maka sama halnya dengan pemilu ini, maka hadir itu juga menunjukkan Anda ridho dengan perbuatan tersebut. Namun dengan Anda tidak hadir, itu yang dinamakan dengan barok, berlepas diri dari sistem-sistem yang tadi tidak syar'i, yang bukan dari Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Anda kira ini bisa kita sampaikan? Udah ya? Insyaallah kita teruskan pembahasan tentang baiat. Wajibnya baiat kepada pemimpin kaum muslimin, baik itu pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim, wajib tetap dibaiat dan tidak boleh untuk melepaskan baiat tersebut sampai pemimpin itu melakukan kekufuran yang nyata. Ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.